Shalom, sekali lagi kita akan mempelajari firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah Rasul, ini mengisahkan tentang para rasul-rasul Tuhan. Dan ada satu peristiwa yang dicatat di Alkitab, bagaimana seorang yang luar biasa yang namanya Stefanus dibunuh. Stefanus ini orang biasa yang diangkat menjadi diaken, saudara. Tapi dia orang biasa. Dan yang luar biasa ketika itu Saulus hadir. Saya ingin menceritakan sesuatu buat saudara bagaimana Saulus bertobat. Saulus bertobat tidak mudah. Kadang-kadang orang bertobat kalau tidak dijamah Tuhan atau firman Tuhan menjamah dia, sukar untuk bertobat. Saudara, kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 7 ayat 54, itu judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saudara, kalau melihat ayat yang ke-55, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Coba kita baca, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus ini orang yang melayani Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Stefanus berkata, "Aku melihat langit terbuka dan anak manusia," bukan duduk, saudara, berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat ini sering menjadi tebak-tebakan. Kapan Yesus waktu di surga berdiri? Biasanya kan duduk, saudara. Waktu Natalan kemarin ada satu teman yang memberikan tebak-tebakan ini kepada teman-teman kita semua. Saudara, Stefanus orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Stefanus ini orang yang luar biasa, dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat, firman Tuhan katakan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, Stefanus ini ketika ketemu dengan Mahkamah Agung pun, firman Tuhan berkata, wajahnya penuh dengan kemuliaan, cahaya. Sampai-sampai orang-orang mahkamah itu kaget melihat Stefanus. Sebetulnya Stefanus ini sudah dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke 14-15, saya bacakan buat saudara. "Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Ini dikatakan, kalau saudara lihat, ini perkataan orang-orang Farisi kepada Stefanus, saudara. Penuduh-penuduh ini dikatakan tuduhan kepada Stefanus judulnya. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi lihat, saudara, ayat yang ke-15. Stefanus dalam tekanan yang sangat berat. Semua orang duduk dalam sidang mahkamah agama itu, perhatikan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara, Stefanus di dalam dakwaan, di dalam tekanan, tapi firman Tuhan katakan semua orang yang melihat Stefanus, melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara, ini pun tidak membuat orang-orang yang hadir di mahkamah itu bertobat, saudara. Yang luar biasa ketika ada kematian Stefanus. Saudara lihat, sekali lagi saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, ayat 58, Kisah Rasul 7,
ayat 58, judulnya yang tadi, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Mereka menyeret dia, Stefanus. Mereka siapa? Ya orang-orang Yahudi, saudara. Dikatakan mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus masih muda saat itu. Tampil, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Berarti orang yang dalam kondisi yang tertekan, dilempari batu, kalau bersama Tuhan, mungkin dia tidak merasakan sakit, saudara. Karena Stefanus dikatakan dia tidak merasa, tidak ditulis di sini, tapi Stefanus malah berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara lain, Tuhan, janganlah tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ada Stefanus. Saudara, ternyata Stefanus yang melakukan banyak mujizat, Stefanus yang mukanya seperti malaikat, tidak membuat seorang yang bernama Saulus ini bertobat. Tidak membuat orang-orang yang saat itu ada di mahkamah agama tidak bertobat. Saudara, Saulus ini siapa? Saulus ini adalah murid dari seorang yang bernama Gamaliel. Kalau saudara lihat sekali lagi di dalam googling, saudara akan melihat di sana Gamaliel itu siapa? Dia adalah cucu dari seorang pendiri saat itu, Hillel namanya. Jadi ketika bait Allah itu dirobohkan tahun 70 Masehi, saudara, saat itulah muncul 3 rabi besar, yaitu Hillel, kemudian Syamai, dan Akiba, saudara. Kalau saudara lihat, yang terjadi, Hillel ini adalah kakek daripada Gamaliel. Dialah yang menjadi cikal bakal kaum Farisi, saudara. Jadi Saulus ini, dia orang yang kuat di dalam ajaran-ajaran orang Farisi. Tetapi orang yang sekuat itu dalam pengajarannya, dalam prinsipnya pun, Tuhan sanggup membuat dia bertobat dan kenal Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 9. Perhatikan, saudara. Sementara itu, ayat pertama, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi bukan berkobar-kobar karena cinta Tuhan, tapi berkobar-kobar. Ini Saulus ini orang dominan, saudara ya. Orangnya kolerik gitu ya. Berkobar-kobar, tapi sayang waktu itu belum kenal Tuhan, sehingga dia mau bunuh murid-murid Tuhan. Dan meminta surat kuasa. Dia menghadap imam besar, meminta surat kuasa, supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka. Jadi Saulus ini akan menangkapi anak-anak Tuhan, saudara. Nah, ini luar biasa. Ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya dari langit mengelilingi dia. Kemudian ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia langsung tahu, saudara. Kenapa? Sudah ngeyel, ya saudara, tidak mau bertobat-bertobat. Sudah melihat banyak mujizat, tidak bertobat. Sudah melihat muka malaikat, tidak bertobat. Saudara, dia berkata, dikatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus tidak sendiri berarti. Kenapa? Karena dikatakan termangu-mangulah, terkejutlah teman-temannya seperjalanan. Saudara, mereka mendengar suara itu. Tidak diceritakan teman-temannya ikut buta. Tidak, saudara. Hanya Saulus yang firman Tuhan katakan dia tidak bisa membuka matanya selama 3 hari. Dan disitulah letak pertobatan seorang yang keras bukan main,
seorang yang sukanya membunuh orang-orang Tuhan. Bahkan dia melihat Saulus di depannya, dia tidak bela dia. Bahkan dia melihat firman Tuhan berkata, dia minta surat untuk menangkapi orang-orang percaya. Saudara, Saulus yang seperti ini Tuhan ubah menjadi Paulus. Saudara, Saulus itu artinya megah, artinya besar di dunia. Tetapi Tuhan ubah, namamu bukan besar di dunia, tapi menjadi Paulus. Artinya small, kecil, rendah hati. Tuhan rindu, Saulus, engkau kecil di hadapan Allah, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan Saulus, tapi Paulus. Dia berkata, biar Tuhan dimuliakan dalam diri engkau, Paulus. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang dimuliakan dalam hidup kita. Bukan kita yang dimuliakan, Dia yang dibesarkan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari maju terus menjadi Paulus-Paulus yang luar biasa. Amin.